Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk buku jurnal. Apa aja sih bentuk-bentuk jurnal? Berikut penjelasannya. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan suatu aktivitas pencatatan transaksi dengan ringkas dalam perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis disertai dengan penjelasan yang dibutuhkan. Pada transaksi yang telah dijurnalkan di buku harian, setiap beberapa waktu dipindahkan ke buku besar. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai aturan perdebitan dan pengkreditan rekening. Yang pertama ada aktiva atau aset. Jika bertambah, maka akan bertambah pada kolom debit dan berkurang di kolom kredit. Dan utang, jika bertambah akan bertambah di kolom kredit dan berkurang di kolom debit. Dan modal, jika bertambah maka akan bertambah di kolom kredit dan berkurang di kolom debit. Selanjutnya pendapatan, jika bertambah akan bertambah di kolom kredit dan berkurang di kolom debit. Dan terakhir ada beban. Beban jika bertambah maka akan bertambah di kolom debit dan berkurang di kolom kredit. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai contoh pertama pada transaksi keuangan. Diketahui pada tanggal 1 Mei 2017, CV Indoraya merupakan seorang yang mendirikan sebuah usaha perawatan dan perbaikan peralatan kantor. Untuk memulai usahanya, Tuan Abadi menyediakan uang sebesar 20 juta dan kendaraan senilai 70 juta sebagai modal awal. Transaksi ini mengakibatkan kas bertambah 20 juta, kendaraan bertambah 70 juta, dan modal bertambah 90 juta. Selanjutnya, sesuai aturan debit dan kredit, akun kas di debit sebesar 20 juta, kendaraan bertambah sebesar 70 juta, dan akun modal Tuan Abadi di kredit sebesar 90 juta. Maka dalam buku jurnal transaksi dicatat sebagai berikut ini. Kalian bisa lihat pada kolom-kolomnya, di keterangan kas bertambah pada kolom debit sebesar 20 juta dan kendaraan bertambah sebesar 70 juta di kolom debit. Sedangkan modal akan bertambah di kolom kredit. Modal dari Tuan Abadi. Selanjutnya adalah contoh 2 dari transaksi buku jurnal. Diketahui pada tanggal 4 Mei 2017 dibeli sebuah peralatan kantor seharga 10 juta. Berdasarkan jumlah tersebut, 5 juta dibayarkan dengan tunai dan sisanya akan dibayarkan pada bulan depan. Analisis transaksinya adalah transaksi ini mempengaruhi peralatan kantor bertambah 10 juta, utang usaha bertambah 5 juta, dan kas berkurang 5 juta. Maka dalam buku jurnal, akun peralatan kantor di debit sebesar 10 juta, utang usaha bertambah 5 juta, dan akun kas di kredit sebesar 5 juta. Kita bisa lihat sama-sama di kolom buku jurnal ini. Pada keterangan peralatan kantor, maka akan bertambah di kolom debit sebesar 10 juta. Dan utang usaha akan bertambah di kolom kredit sebesar 5 juta. Dan kas akan bertambah di kolom kredit sebesar 5 juta untuk pembelian peralatan kantor. Selanjutnya adalah contoh ketiga transaksi jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Indra menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 2 Januari, dibeli sebuah mesin jahit dari toko Angan seharga Rp1.200.000 yang akan dibayar 3 bulan lagi. Dan pada tanggal 3 Januari, dibeli secara tunai perlengkapan menjahit seharga Rp3 juta. Dan pada tanggal 5 Januari, menyelesaikan pekerjaan menjahit 3 setel pakaian wanita dan diterima ongkos menjahit sebesar Rp250.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari membayar sewa tempat usaha sebesar Rp50.000, ini untuk jangka waktu sebulan, dan tanggal 8 Januari membayar biaya keamanan untuk bulan Januari sebesar Rp15.000, dan di tanggal 10 Januari menyelesaikan pekerjaan menjahit 2 setel pakaian pria dengan ongkos sebesar Rp250.000 akan dibayar 2 minggu lagi. Selanjutnya kita masuk pada kolom di jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari 2017, terdapat kas sebesar Rp5 juta masuk di kolom debit dan modal bertambah di kolom kredit sebesar 5 juta.
Ini berasal dari investasi pemilik, yaitu Bapak Indra berupa uang tunai 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017, pembelian mesin jahit dari toko Angan masuk ke dalam inventaris yang bertambah pada kolom debit sebesar Rp1.200.000 dan dikarenakan pembelian mesin jahit ini dilakukan secara kredit selama 3 bulan, maka utang dagang akan bertambah di kolom kredit sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2017, terdapat pembelian perlengkapan menjahit, yang mana perlengkapan ini akan bertambah di kolom debit sebesar Rp300.000, dan dikarenakan pembelian perlengkapan menjahit ini dilakukan secara tunai, maka kas akan bertambah di kolom kredit sebesar Rp300.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2017, terdapat pendapatan dari hasil menjahit setelan pakaian wanita sebesar Rp250.000, maka kas akan bertambah di debit sebesar Rp250.000 dan penghasilan atau pendapatan jasa bertambah di kolom kredit Rp250.000. Dan di tanggal 6 Januari 2017, membayar sewa tempat usaha jangka waktu untuk sebulan sebesar Rp50.000, maka masuk dalam beban sewa. Beban sewa ini masuk ke dalam kolom debit yang akan bertambah sebesar Rp50.000 dan kas akan masuk ke dalam kolom kredit bertambah sebesar Rp50.000. Di tanggal 8 Januari 2017, terdapat membayar biaya keamanan bulan ini sebesar Rp15.000, maka ini masuk ke dalam beban keamanan yang mana akan bertambah di kolom debit sebesar Rp15.000 dan kas akan bertambah di kolom kredit sebesar Rp15.000. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2017, terdapat pendapatan dari hasil menjahit 2 setel pakaian pria sebesar Rp250.000 dan akan dibayar 2 minggu lagi. Dikarenakan karena akan dibayar 2 minggu lagi, maka masuk ke dalam piutang jasa. Piutang jasa ini masuk ke dalam bertambahnya di kolom debit sebesar Rp250.000 dan penghasilan jasa atau pendapatan jasa itu akan bertambah di kolom kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam bentuk jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan saldo akun kas perusahaan. Seluruh transaksi menyebabkan bertambahnya jumlah angka kas dicatat ke dalam jurnal buku besar. Selanjutnya adalah bentuk umum jurnal penerimaan kas. Yang pertama pada kolom tanggal diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal terjadinya transaksi. Dan yang kedua, kolom keterangan. Kolom keterangan ini digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atas akun yang dikredit. Dan selanjutnya adalah referensi. Kolom referensi ini diisi dengan nomor akun pada saat posting. Dan selanjutnya adalah kas. Kolom kas diisi dengan jumlah uang yang diterima pada tanggal transaksi yang akan dicatat pada sisi debit akun kas. Potongan penjualan. Kolom potongan penjualan diisi dengan jumlah potongan penjualan yang diberikan pada tanggal transaksi. Selanjutnya, piutang dagang. Kolom piutang dagang diisi dengan jumlah piutang yang diterima pada tanggal tersebut dan dicatat pada sisi kredit akun piutang dagang. Pada kolom penjualan diisi dengan jumlah barang yang dijual secara tunai yang akan dicatat pada sisi kredit akun penjualan. Dan terakhir, serba-serbi. Kolom serba-serbi diisi dengan seluruh penerimaan kas selain dari penjualan tunai dan penerimaan piutang dagang. Misalnya, penerimaan bunga-bunga, penjualan wesa tagih, dan setoran modal. Untuk buku jurnal yang ketiga adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan yang dapat mengurangi saldo kas perusahaan. Transaksi-transaksi tersebut antara lain
transaksi pembayaran utang, transaksi pembelian tunai, transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.